Matahari sampai di bumi karena ada radiasi. So, bagaimana lajunya? Physics time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Alfa. Oke, kalau konduksi sama konveksi itu butuh medium, nah di sini radiasi adalah perpindahan kalor yang nggak butuh medium. Jadi perpindahannya itu gunain pancaran energi ya dalam bentuk game ya, gelombang elektromagnetik. Biasanya ini ada di mana ya? Contohnya itu panas matahari, jadi pokoknya bentuknya radiasi kayak gitu. Kan matahari bisa sampai ke bumi, padahal di luar angkasa itu vakum alias nggak ada medium. Nah, kenapa bisa sampai di sini? Karena adanya radiasi ini. Nah, besarnya radiasi itu bisa kita tulisin ya dengan si ini ya. H sama dengan Q per T sama dengan E sigma T pangkat 4A ya. Ini bacanya sigma. Oke, E itu apa sih? E itu adalah koefisien emisivitas ya. Yang lainnya enggak ya, hanya udah tahu lah, Q tahu, T tahu ya. Sekarang ke E dulu. Nah, E ini emisivitas itu menunjukkan tingkat kehitaman suatu benda. Jadi makin hitam makin menuju 1, makin bening atau putih itu ke 0 ya. Oke, T itu suhu. Kemudian sigmanya adalah konstanta Boltzmann yang besarnya 5, 6, 7, 10 pangkat 8 ya. Jadi hati-hati 5,67 kali 10 pangkat min 8. Suhunya wajib Kelvin dan A-nya meter kuadrat. Oke, untuk radiasi ini kalian harus hati-hati, usahakan semuanya satuannya SI. Ini dia contoh soalnya, ada sebuah benda hitam berbentuk bola dengan jari-jari 5 cm dijaga pada suhu konstan ya 327 Celcius. Laju kalor yang dipancarkan adalah, ya kita langsung aja ya. Karena di sini suhunya masih Celcius, harus kita ubah menjadi Kelvin ya, sehingga tambah aja 273 alias 600 Kelvin. Kemudian untuk luas penampangnya ya, jadi ini masih jari-jari. Karena dia bentuknya bola, berarti luas bola adalah 4 pi R kuadrat ya. R-nya masukin 5 karena masih senti, jadi ubah jadi meter. Kemudian kita hitung aja ya, hasilnya adalah 0,0314 meter kuadrat gitu ya. Kemudian untuk laju kalornya ya udah ya, H sama dengan E sigma T pangkat 4A. E-nya berapa? Karena ini benda hitam berarti 1, sigmanya 567 10 min 8. T-nya 600 Kelvin pangkatin 4 sama A-nya segini ya. Ini jelas harus pakai kalkulator gitu ya. Oke, itu jawabannya 230,73 Joule per second. Ye. Jawabannya D. Kita akan lanjut ke soal contoh nomor 2 gitu ya. Energi yang diradiasikan per detik oleh benda pada suhu T1 besarnya 16 kali energi yang diradiasikan per detik pada suhu T0. Nah, besarnya T1 berapa kali T0 sih? Oke, kita selesain ya. Karena H itu Q per T, E sigma T pangkat 4 sama A. Nah, kita karena ini perbandingan, ambil saja yang dibutuhin ya. Yang di sini yang diketahui cuma energi per detik. Energi per detik itu adalah Q per T. Kemudian sama suhu ya, berarti suhunya itu yang T sama ini energi per detik. Jadi H sama T berbanding apa? Yap, dia berbanding lurus tapi pangkat 4. Sehingga kita bisa tulisin kayak gini ya. H0 per H1, ini juga 0, 1 dipangkatin 4. H0-nya katanya berapa? 16 kali. H1-nya 16 kali H0 ya. Sehingga kita dapetin gini. Coret-coret aja H0-nya, maka 1 per 16 diakarin pangkat 4. Ya, akar pangkat 4 dari 1, 1, akar pangkat 16 itu 2 ya. Sehingga T1-nya kita dapetin 2T0. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, sebelum berakhir di sesi ini, maka aku mau jelasin sedikit lagi. Kadang-kadang ada pertanyaan, kalau kita lagi bakar api unggun, kira-kira laju kalor apa sih yang terjadi kayak gitu ya. Misalkan ini ada api unggun, nah ternyata kalau kita bakar api unggun, kenapa kita bisa anget di samping-sampingnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena di situ ada radiasi. Tapi selain radiasi, ternyata di situ juga ada konveksi. Di mana konveksinya? Yap. Jadi kalau ada api unggun itu yang ke atas itu adalah konveksi ya. Jadi konveksinya ke atas. Kemudian di samping-sampingnya kita bisa merasa hangat karena adanya radiasi ya. Kalau kita bakar something gitu, maka di situ ada konduksi. Jadi dalam api unggun
Kalau kita nggak ada bakarnya ya jawabannya konveksi sama radiasi aja ya. Oke, jadi hati-hati kalau jawab soal. Itu semua tentang suhu dan kalor kita udah selesai. Maybe next week ada latihan soal gitu ya hari Rabu seperti biasa kan ya. Jadi see you next time. Jangan lupa belajar terus. Habis ini mau pas penilaian akhir semester. Buat kalian semangat terus, jaga selalu kesehatan ya. Jangan sampai sakit. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.